البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Wa rajulun tasaddaqa bi shadaqah fa akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuh. Seseorang yang dia itu bersedekah dengan suatu sedekah, lalu dia merahasiakannya sampai tangan kirinya itu tidak tahu apa yang disedekahkan, yang diinfakkan oleh tangan kanan. Ini menunjukkan apa? Betapa mulianya keikhlasan, betapa tingginya nilai keikhlasan. Betul-betul walaupun orang-orang tidak tahu bahwasanya dirinya ikhlas, Allah itu tahu. Dan nanti di hari kiamat Allah kasih dia naungan. Intinya adalah apa? Keikhlasan. Makanya jangan sampai diantaranya adalah para wanita, dia protes kenapa sejak awal sampai akhir yang disebut-sebut selalu laki-laki, laki-laki, laki-laki. Bahkan sampai ada demonstrasi di Indonesia. Sebagian wanita mengatakan selalu kenapa wanita itu dinumber duakan, selalu yang terkenal laki-laki. Kita katakan ini bagian dari ujian. Sebagaimana wanita diuji untuk apa? Tidak jadi pemimpin. Jangan dikira jadi pemimpin itu mudah. Nanti di hari kiamat seluruh pemimpin walaupun dia adil, dia akan menyesal memimpin satu orang. Sampai selesai keputusan, baru dia akan lihat kalau dia berjaya, alhamdulillah. Kalau nggak berjaya, lebih menyesal lagi. Selama persidangan di hari kiamat, pemimpin itu walaupun memimpin satu orang, dia akan menyesal. Tayyib. Allah Ta'ala berfirman, wala tatamannau ma faddalallahu bihi ba'dakum ala ba'd. Jangan kalian itu mengangan-angankan kelebihan yang Allah berikan kepada sebagian yang lain. Masing-masing telah ada keutamaannya. Dan bahkan harusnya wanita bersyukur, yaitu apa? Dia mendapatkan posisi yang sangat baik dan ditolong oleh Allah. Yaitu walaupun dia tidak nampak, dia di belakang, tapi pahalanya berlipat-lipat sangat banyak. Yaitu apa? Dia ditugaskan untuk menyiapkan generasi yang bagus. Generasi seperti apa? Penolong agama Allah untuk laki-laki, dan generasi perempuan, anak-anak perempuan untuk apa? Untuk mendukung gerakan para laki-laki yang baik dan seterusnya. Kenapa? Kalau dia tidak nampak, dia lebih mudah untuk ikhlas dan lebih mudah amalannya itu apa? Untuk diterima oleh Allah. Sementara laki-laki ujiannya jauh lebih berat. Gerak sedikit saja setan akan menggoda. Oh, Anda famous. Oh, Anda sebentar lagi akan disukai banyak orang. Orang akan datang minta tanda tangan, minta job, minta foto bersama, minta ini. Banyak perkara yang akan apa? Merusak keikhlasan. Walaupun kenyataannya boleh jadi nggak famous, tapi apa? Perasaan itu tadi sudah akan apa? Mengurangi amalan, akan mengurangi kualiti pahala kalau dia setuju dengan perasaan tadi. Setiap langkah dan setiap nafas laki-laki diuji dengan masalah keikhlasan. Dan para wanita diselamatkan oleh Allah Ta'ala dari faktor-faktor tadi. Harusnya dia bersyukur Allah menolong dia untuk apa? Menjalankan syarat yang paling besar dalam amalan, yaitu apa? Keikhlasan. Makanya tidak perlu para wanita merasa rendah diri atau bengang kepada syariat. Kenapa selalu rojulun. Ini sekedar penamaan, tapi apa? Hukum berlaku untuk semua. Orang yang beramal soleh semuanya akan dapat kebaikan, baik dia laki-laki ataupun perempuan. Baik, makanya dalam faktor ini kembali faktor yang sangat dominan adalah keikhlasan. Sedemikian ikhlasnya dia sampai-sampai tangan kiri tidak tahu apa yang diinfakkan oleh tangan kanan. Baik, dan ternyata Allah memuliakan dia dan amalannya diterima. Sama saja dia berjaya untuk infak pada waktu itu ataukah dia tidak berjaya. Sebagaimana dalam hadis yang telah kita lewati dari apa? Ma'an bin Yazid itu, Abu Yazid. Di awal-awal kitab Riyadhus Shalihin ini, yang mana ayahnya bersedekah secara rahasia, tahu-tahu sedekahnya itu sampai ke tangan anaknya. Rasulullah bersabda apa itu? Laka ma nawaita ya Yazid walaka ma akhatta ya Ma'an. Engkau wahai sang ayah yaitu Yazid mendapatkan apa yang engkau niatkan, dan engkau wahai Ma'an mendapatkan apa yang telah engkau ambil. Jadi niat tadi tidak disia-siakan oleh Allah. Juga di dalam hadis yang lain, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari kalau nggak salah Abi Hurairah radhiyallahu anhu itu ya. Tentang apa? Seseorang di zaman Bani Israel, dia mengatakan la atasaddaqanna lailah. Pada malam ini betul-betul wallahi saya akan sedekah secara rahasia. Kemudian apa? Fa wada'aha ala yadi zaniyah. Dia letakkan ke tangan perempuan pezina, yaitu dia nggak tahu ini adalah pezina, sekedar di kegelapan malam dia letakkan pada seseorang. Kemudian apa? Fatuhudisa fa asbaha yutahaddas. Maka masuk di waktu pagi orang-orang berbincang-bincang mengatakan apa? Qad tusuddiqa al-bariha ala az-zaniyah. Ternyata tadi malam ada seorang wanita pezina yang dapat sedekah. Orang saling membicarakan, menunjukkan apa? Orang ini tidak niat itu, dan orang-orang juga tidak tahu siapa yang sedekah ini.
Kemudian orang ini mengatakan, Allahumma ala zaniyah, ya Allah, ternyata sedekah saya kepada seorang wanita pezina. Lalu dia mengatakan, la atasaddaqannal lailah, malam ini saya akan sedekah lagi. Fa wada'aha ala yadi sarik, dia letakkan ternyata apa? Sampai ke tangan seorang pencuri. Maka pagi harinya dibicarakan lagi, qad tusaddiqa al-bariha ala sarik, tadi malam ada sedekah justru diberikan pada pencuri. Orang ini mengatakan, Allahumma ala zaniyah summa ala sarik, ya Allah, gimana sedekah saya ini pada pezina, lalu berikutnya justru jatuh ke tangan pencuri. Yaitu dia sendiri heran, kenapa sampai kepada orang yang tidak disangka macam itu. Kemudian dia begitu lagi, malam ini saya akan sedekah lagi. Ternyata apa? Sampai ke tangan orang kaya. Dibicarakan lagi pada pagi harinya, lalu dia mengatakan, Allahumma ala zaniyah summa ala sarik summa ala ghani, ya Allah, gimana ini? Kepada pezina, kemudian setelahnya justru sedekah saya sampai kepada pencuri, lalu yang ketiga justru sampai kepada orang kaya. Lalu dia tidur. Nah, di tidurnya itu didatangi oleh seseorang, yaitu dikatakan, amma shadaqatuka faqad qabilaha minkallah, yaitu sedekahmu telah diterima oleh Allah Ta'ala. Fa amazaniyah fala'allaha antu afif. Adapun si pezina itu boleh jadi setelah ini dia akan menjaga kehormatan, yaitu ternyata sedekah orang ini ada berkah menyebabkan wanita ini sedar. Ternyata apa? Tidak perlu saya berzina, ada sedekah, ada apa? Nikmat dari Allah Ta'ala, ada rezeki walaupun tidak lewat cara perzinaan. Kemudian wa amma as-sarik fala'allahu an yankafa an sariqatih. Adapun pencuri boleh jadi dia akan berhenti dari pencurian. Dia akan jadi sedar, ternyata apa? Tanpa mencuri pun dapat rezeki dari jalur yang lain. Wa amma al-ghani fala'allahu ya'tabir. Adapun orang kaya boleh jadi sebentar lagi dia akan mengambil pelajaran. Oh, saya yang miskin aja saya yang kaya aja dapat rezeki oleh orang yang boleh jadi dia bukan sekaya saya, harusnya saya banyak sedekah ini. Ternyata apa? Kata disebutkan oleh Al-Qurtubi, orang ini dikarenakan keikhlasan dia, ternyata sedekahnya itu membawa berkah sangat besar. Amalannya diterima seperti yang dia niatkan, dan juga apa? Orang-orang lain banyak yang sedar atas sedekah dia itu, dan mereka nggak tahu siapa yang berbuat ini. Ini menunjukkan tentang berkahnya keikhlasan, bahwasanya Allah Ta'ala tidak menyia-nyiakan amalan itu walaupun tidak ada orang yang tahu. Sebagaimana Allah Ta'ala abadikan nasihat siapa itu? Luqman Al-Hakim kepada anaknya. Ya bunayya innaha in takum mithqala habbatin min khardalin fatakun fi sakhratin aw fis samawati aw fil ardi ya'ti biha Allah innallaha latifun khabir. Wahai anakku, walaupun amalan itu ada di tengah batu, walaupun dia seukuran apa? Seukuran darah, dia ada di tengah batu, atau dia ada di langit, atau dia ada di bumi, Allah akan mendatangkannya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui perkara yang lembut, dan Allah itu Maha sempurna ilmunya. Jadi betul-betul semuanya tidak ada yang sia-sia, walaupun dia adalah amalan yang paling rahasia. Bahkan apa? Yaumatu bilas sarair famalahum min quwwati wala nasir. Famalahum min quwwati wala nasir. Pada hari semua rahasia itu dibongkar, bahkan apa? Isi hati pun akan dibongkar. Semuanya akan dikasih balasan sesuai dengan jenis amalannya. Dan inilah yang dipraktekkan oleh para ulama salaf, sebagaimana di dalam biografi siapa itu? Ali bin Husain Zainul Abidin. Beliau sering di malam hari ketika orang sudah tidur, dia keluar sambil apa? Memikul karung-karung gandum, diletakkan di pintu-pintu rumah orang miskin. Tahu-tahu pagi harinya mereka lihat, oh ada sedekah, tanpa mereka ketahui dari mana ini. Dan orang nggak tahu siapa. Sementara disebutkan dalam biografi beliau adalah apa? Kanu yubakhiluna. Orang-orang memandang beliau itu bakhil. Sebenarnya beliau nggak bakhil, tapi apa? Beliau merahasiakan sedekahnya. Nah, baru ketahuan ketika apa? Beliau dimandikan, orang lihat di belakang beliau tampak apa? Bekas-bekas hitam, tanda-tanda hitam, seperti apa? Rajin memikul sesuatu. Nah, kemudian ternyata ada orang yang Allah jadikan sebagai saksi. Sebenarnya beliau selama ini begini. Ini adalah apa? Keikhlasan para salaf. Tayyib. Dan dijelaskan oleh Imam Nawawi ketika mensyarah hadis ini dan yang semisalnya, bahwasanya untuk amalan yang dia itu fardu, maka mustahabnya, dan ini adalah pendapat jumhur, dia itu ditampilkan. Untuk apa? Untuk menjadi contoh dan sebagai syiar. Karena apa? Kalau seluruh dunia sepakat untuk tidak menampilkan amalan, akan mati agama. Tapi amalan yang wajib ditampilkan. Seperti apa? Sholat fardu dikerjakan apa? Di masjid. Jadi syiar. Terdengar suara amin, terdengar apa? Imamnya membaca Fatihah, juga takbir, dan seterusnya. Adapun kalau amalan-amalan yang mustahabah, memang sunnahnya adalah dirahasiakan. Demikian pula dalam masalah zakat, menurut pendapat jumhur. Zakat yang fardu, ya memang istilah zakat adalah untuk yang fardu, memang apa? Dia ditampilkan, jadi syiar Islam. Tapi untuk sedekah-sedekah yang rahasia, yang mustahab, maka sunnahnya adalah dirahasiakan.
In tubdu shadaqati fa ni'mahi wa in tukhfuha wa tu'tuhal fuqara fa huwa khairul lakum fa huwa khairul li anfusikum wa yukaffiru ankum min sayyi'atikum. Yaitu kalau kalian menampakkan sedekah maka itu bagus sekali. Dijelaskan oleh Al-Qurtubi dalam tafsir beliau, maksudnya adalah sedekah-sedekah yang wajibah. Untuk apa? Syiar dan untuk menjadi contoh bagi orang lain dan seterusnya. Karena banyak orang ingin berbuat baik tapi dia berhenti kalau tidak ada contoh dari orang lain. Tayyib. Tapi kalau kalian merahasiakannya dan kalian memberikan pada fuqara itu lebih baik lagi. Dan bukan hanya pahalanya besar, tapi juga Allah akan mengampuni kesalahan-kesalahan kalian. Jadi dari dalil-dalil yang ada tadi kita mendapatkan sekian banyak dalil tentang apa? Keutamaan sedekah secara rahasia. Tayyib, ilahuna wallahu a'lam.